bersama. Jangan lupa ya kawan, belajar, perbanyak teman, hindari permusuhan. Mari berkarya dari hati, tebar manfaat, hapus segala sedih di hati, kita bergembira. Kahmakor, ada Kafi dan Raska. Kahmakor, ada cerita sejarah. Kahmakor, musik blog juga ada. Channel keluarga pilihan kita semua. Channel keluarga pilihan kita semua. لا تبرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتنفكم العدو فانضحوهم بالنبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kahmakor, channel keluarga pilihan kita semua. Sahabat Kahmakor, kali ini Kahmakor menampilkan tayangan baru, yaitu sejarah Islami. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Perang Badar, kemenangan pertama umat Islam melawan kebatilan. Sahabat Kahmakor, Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Hari itu merupakan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada hari itulah Allah memenangkan Islam dan para pemeluknya, membungkam kemusyrikan dan menghancurkan semua sarana dan golongannya. Badar adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah, terkenal dengan sumurnya. Nama tempat atau kampung ini dikaitkan dengan nama seorang lelaki yang mula-mula menggali sumur tersebut. Nama lelaki yang dimaksud adalah Badar ibnun Narain. Asy-Syabi mengatakan bahwa Badar adalah nama sebuah sumur milik seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Badar. Perang Badar juga disebut sebagai peristiwa besar karena merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan atau Hari Pembeda, karena pada waktu itu Allah hendak membedakan antara yang hak dan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Dalam peristiwa ini, keimanan kaum muslimin betul-betul diuji dengan akidah yang kokoh tersebut merupakan modal untuk meraih kemenangan, sehingga Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Padahal saat itu bilangan pasukan kaum muslim sedikit. Mereka hanya terdiri atas 313 orang. 2 orang di antara mereka berkuda dan 70 orang berunta, sedangkan yang lainnya adalah pasukan jalan kaki.
mereka tidak memiliki semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan. Pasukan musuh pada hari itu terdiri atas kurang lebih antara 900 sampai 1000 personil. Semuanya memakai baju besi, bertopi baja, disertai dengan senjata lengkap dan kuda-kuda yang terlatih dengan semua perhiasan yang berlebih-lebihan. Kemudian Allah memenangkan Rasul-Nya dan menampakkan wahyu serta bala tentara yang diturunkannya, dan membuat wajah Nabi serta bala tentaranya putih berseri. Allah membuat setan serta bala tentaranya terhina. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran seraya menyebutkan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang mukmin dan bala tentaranya yang bertakwa. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Quran Surat Al-Imran ayat 123. Yang dimaksud dengan ajilah ialah jumlah pasukan kaum muslim sedikit. Allah sengaja berbuat demikian kepada kalian agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, bukan karena banyaknya pasukan dan persenjataan. Karena itu dalam ayat yang lain disebut melalui firman-Nya. Dalam ayat lain diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?" Quran Surat Al-Imran ayat 124. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa Allah membantu pasukan kaum muslim dengan 1.000 malaikat, kemudian bantuan menjadi 3.000 malaikat, lalu ditambah lagi menjadi 5.000 malaikat. Kedatangan ribuan malaikat lainnya menyusul mereka yang 1.000 itu secara berturut-turut. Peristiwa tersebut terjadi dalam Perang Badar, seperti yang dikenal bahwa para malaikat ikut perang hanya dalam peperangan Badar. Sa'id ibnu Abu Arubah mengatakan bahwa pasukan kaum muslim mendapat bala bantuan 5.000 malaikat dalam Perang Badar. Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari Harithah ibnu Mudarib dari Ali ibnu Abu Thalib radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa tanda malaikat dalam Perang Badar ialah memakai kain bulu berwarna putih, dan tanda yang lainnya terdapat pada ubun-ubun kuda mereka. Demikian menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Abu Hurairah mengatakan mereka atau malaikat memakai tanda bulu berwarna merah. Menurut Mujahid, makna firman-Nya yang memakai tanda Al-Imran ayat 125, yakni rambut kuda mereka dibuang dan diberi tanda pada ekornya dengan kain bulu, juga pada ubun-ubun kuda mereka. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa para malaikat datang membantu Nabi Muhammad SAW dengan memakai tanda kain bulu. Maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengenakan tanda pula pada diri mereka dan kuda-kuda mereka seperti tanda yang dipakai oleh para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Imran ayat 126. Allah menolong kamu dalam Perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa, yakni
tiadalah Allah menurunkan para malaikat dan memberitahukan kepada kalian akan turunnya mereka kecuali sebagai berita gembira buat kalian untuk menyenangkan serta menenangkan hati kalian. Penyebab peperangan ini ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir Mekah menjarah dikit demi sedikit harta muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negeri Syam. Kala itu Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju kota Mekah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Mekah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan minta bantuan dari Mekah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harith dari pihak Islam melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah dari pihak Quraisy. Akhirnya 3 jagoan Quraisy itu terbunuh. Berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak musuh termasuk Abu Jahal bin Hisham, dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah SAW, Uqail bin Abi Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Harith. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Tawanan yang tidak mampu harus mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak muslim masing-masing 10 anak. Demikianlah kisah sejarah peperangan yang sangat tidak masuk akal, tidak mungkin dengan logika bisa dimenangkan oleh umat Islam. 1:3, 313 berbanding 1000 tentara kaum Quraisy. Namun apabila kita berada di sisi Allah, di pihak Allah, maka bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita dan menurunkan malaikat-malaikatnya. Allahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa cerita sejarah Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.